今天我们要分享这两个字是灾祸。为什么要分享这个灾祸呢？我们从去年到今年，可以说我们都活在这个灾祸之中。尤其是这两三个星期，真的有时候我们看电视，我们都可怕的。Ya, kita sejak tahun lalu sudah mengalami bencana-bencana yang terjadi, ya bukan hanya di negara kita, ya hampir dunia, tetapi di negara kita ini terakhir 2-3 minggu ini, kalau kita lihat berita, ya prihatin juga ya, kok nggak ada habis-habisnya ya kan. Nah, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Apa sih itu caiho? Apa sih itu bencana? Ya kan? Hidup ini kita tidak bisa hindarin. Ya. 灾祸我们不能够避免的，这个就是一个人生里面的一个过程。Ya. Ini adalah satu pengalaman perjalanan di dalam kehidupan kita. 但是我们的认识的灾祸这两个字是什么意思来的？对我们的学比较好啊。Ya. Jadi kita belajar untuk mengenal apa sih artinya musibah di dalam aksara Mandarin. Karena begitu penting buat kita belajar, ya supaya kita bisa lebih siap untuk menghadapi apa itu caiho. Ya. OK， 灾祸是什么呢？看一下啊，灾祸是个名词来是因为大自然或人的因素造成的祸害。Ya, tadinya dia rencana mau ada minta yang bisa terjemahkan di bahasa Indonesia ya. Karena ada permintaan dari peserta kita ya，林老师讲的太快，我听不清楚，可以慢一点也没关系吧。但是我还是会解释一点印尼文。呀，他们说我的印尼文不是很好，但是最主要大家能够听得懂就可以啊，不懂可以问呀。Jadi bahasa Indonesia saya nggak begitu bagus. Ya, jadi kalau nanti dengarnya tidak jelas, ada waktu untuk tanya jawab ya, silakan ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya. Caiho itu adalah bencana. Bencana karena apa? Karena ini alam ya, 自然的 alam atau 人的因素 ya, atau karena orang ya, sehingga terjadi sesuatu bencana atau musibah ya, terjadi ya. Itu caiho ya. Nah, kita kenal dari huruf cai, ya. Cai itu ada cai hai, ya. Cai pusing, ada cai, ya sesuatu bencana, sesuatu musibah yang tidak dapat ya, kita mengerti atau tidak dapat kita perkirakan, tidak dapat kita proyeksi. Ya. Mau datang bencana itu, bukan kita bisa hitung, bukan kita bisa tahu akan hari esok ya. Di lagu tadi ya, aku tidak tahu akan hari esok ya, tapi saya tahu aku hidup di dalam Tuhan. Itu yang paling penting ya. Kalau kita tahu hari esok tapi kita tidak hidup di dalam Tuhan juga percuma ya. 所以我们活在神的保佑下，我们不要怕，我们不知道明天是什么，没关系的，就只要我们活在主的怀抱里，我们不要惧怕，不要惧怕。那这个灾，这个灾是繁体字ya. Ini adalah huruf tradisional ya, zai. Kita bisa melihat bedanya sedikit ya. Ya, bedanya sedikit. Nanti saya akan jelaskan ya, beda dikit. Nah, zai itu termasuk zainan ya. Zainan. Zainan itu apa? 天灾人祸 ya. 给人带来的损害和困难ya. Ya. Artinya hampir sama dengan atas ya, itu adalah ya dari alam. Di sini disebut tianzai. Tianzai itu sesuatu yang bukan dari manusia. Ya, bencana yang sesuatu bukan dari manusia. Jadi itu disebut tianzai. Renhuo. Nah, renhuo itu adalah bencana ya atau musibah akibat manusia ya. Jadi caiho itu ada dua hal. Satu adalah dari alam. Alam di sini disebut tianzai ya. Ya, jangan dikatakan ini adalah Tuhan ya. Ya, bisa diartikan Tuhan, tapi tian itu adalah alam semesta ya, alam semesta ya. Renhuo itu manusia ya, bencana dari manusia atau musibah yang diakibatkan manusia. Sunhai itu ya,
merugikan ya, membuat manusia itu menderita ya. Itu adalah cainan ya. Jadi cai huo itu adalah cainan juga ya. Nah, cai hai ya, cai hai. Kita melihat cai hai ya, cai kita sudah tahu huruf cai itu adalah sesuatu bencana. Hai ya, itu merugikan atau mencelakakan ya, hai. Atau yang jahat yaitu hai juga ya, yang tidak baik ya. Jadi cai hai ya. Ya, cai hai itu seperti sui, huo, fang, chong, pao, ya, 瘟疫以人为因素所造成的祸害, ya, bencana yang terjadi karena air, api, ya, atau kemarau, ya, atau ulet atau apa, ya, atau ada hujan es gitu ya, hujan es ya. Di Indonesia pernah ada juga tuh, ya. Nah, kayak ini apa? COVID-19 ya. Itu sesuatu ya. Zizan dan akibat manusia yang membawa sesuatu musibah ya. Jadi ada zizan cai hai ya. Ini adalah ya musibah secara alam ya, alam ya. 严重的灾害ya, 严重的灾害ya. Hojai, ya, suicai, hancai. Ya, ini adalah bencana-bencana ya. Hojai itu kebakaran ya. Jadi hojai ya. Jadi hojai itu sesuatu bencana. Ya kita nggak bisa sebut ini huo. Huo ya. Huo juga bencana kan. Ya nggak bisa ya. Jadi kita sebut hojai, suicai, hancai, ya. Tenjai, chongzai, ya. Nah, ini kata benda ya. Kalau belakang ini kata kerja ya. Nah, ini kata benda ini ya, kita melihat huruf cai ini kelihatannya umumnya itu menunjukkan adalah tazizan punya cai hai ya. Alami, ya alam ya, alam semesta yang kejadian itu bukan dari manusia ya, cai. Kalau huo lebih banyak menunjukkan adalah akibat ya, kebanyakan akibat karena perbuatan manusia ya, manusia. Nah, kita melihat ya. Jadi ini apa artinya cai huo itu? Di sini kita bisa melihat satu-satu ya. Nah, kita lihat cai lagi ya. Ini huruf lama. Huruf tradisional ya. Pernah juga menjadi huruf begini. Zaman dahulu itu adalah musibah itu atau bencana kebanyakan itu dari air ya. Di atas ini adalah air ya. Dulu air bah misalkan ya, kebanjiran ya, atau api di bawahnya, ya. Api di bawah itu api ya. Nah, api. Jadi cai itu kebanyakan akibatnya dikarenakan oleh air dan api. Nah, sejak manusia udah mulai banyak itu kejadian peperangan ya, peperangan. Jadi waktu peperangan itu waktu 战争的时候是变成那个灾难了ya. Akibat peperangan itu bisa membawa satu bencana bagi manusia ya. Nah, itu hurufnya diganti ya, karena ada peperangan ya. Ada senjata, ada api ya. Biasanya kalau dahulu kalau perang itu terjadi biasanya kota dibakar habis ya. Ya. Zaman dahulu memang asal masuk ya, bukan perang aja, bakar habis juga ya, itu dulu ya. Makanya cai itu adalah air dari akibat air dulu ya, api atau peperangan ya, akibat itu membawakan penderitaan, musibah ya, atau kecelakaan, kemalangan bagi manusia ya, cai. Jadi kita belajar cai artinya apa ya. Ya, kita udah tahu cai ya. Cai itu umumnya menunjukkan itu adalah tazizan, zizan itu cai hai ya. Zizan yang terjadi ya. Jadi alam dari alam semesta yang terjadi ya. Kalau huo itu banyaknya menunjukkan manusia ya. Nah, jadi di cai itu sekarang punya cai itu hurufnya ya, itu di rumah ya. Ini adalah atap rumah ya. Di dalamnya ada satu api ya. Nah, ini sini lebih jelas ya. Ya. Ini adalah huruf ya. Yang sekarang yang apa? Modified ya, yang modern ya, cai.
Ya. Cai ini adalah bencana, tapi kalau kita simak di dalam aksara Mandarin, ya, selain air, selain api, selain peperangan, ya, selain alam, ya, selain alam, bencana-bencana alam, ya, ada juga cai yang perlu kita perhatikan. Karena di dalam rumah itu ada api. Ya. Artinya apa? Kita sebagai anggota keluarga yang hidup di dalam satu rumah, satu atap, ya, satu gereja, atau satu perusahaan, ya, ini atap ini menunjukkan, ya, satu rumah, satu perusahaan, satu gereja juga bisa, satu organisasi juga bisa, satu negara juga bisa. Ya. Di dalam itu ada api. Perhatikan api itu adalah di bawahnya ada manusia, ya, ada di dalam, ya. Walaupun itu huo, tapi ada sumber manusia dalam sini. Ya. Nah, sekarang lebih bahaya lagi adalah cai yang akibat manusia, huo ini adalah api, ya, api. Api itu adalah kenapa? Api ini adalah pengendalian diri, ya, ya, huo, ya. Ya, 中国人华人讲火气，火气，ya, itu amarah, ya. Nah, bahaya sekali, ya. Jadi dalam keluarga ini bisa membawa, ya, sesuatu musibah, sesuatu bencana itu akibatnya emosi yang tidak terkendalikan menjadi api. Itu juga bakal bencana. Jadi jangan kita anggap bencana itu adalah dari alam saja, atau manusia di luar keluarga kita, ya, tapi hati-hati juga ada unsur kepribadian kita di dalam satu organisasi, maupun itu rumah, maupun itu keluarga, maupun itu gereja, maupun itu satu perusahaan. Ya. Banyak bencana yang terjadi karena, ya, huo itu kejadiannya dari manusia. Ya. Manusia itu membawa sesuatu hal yang menjadi akibatnya jadi bencana. Ya. Nah, ya, demi kebaikan, ya, kita juga perhatikan, 我们要注意，这个灾就是这样子，里面有火，但是我们怎么样，怎么样在我们的家里，在我们的家里有平安，有喜乐啊，是吧？我想来想去，有两个字我们要学习的，差不多跟这个字差不多一样。我们看这个安宁，ini baca an-ning, ya. Nah, an-ning apa artinya? Adalah anting pincing, ya. Xing-qing ping-ting, ya. Ini adalah hidup tenang, ya. Atau arti rohaninya itu adalah damai sejahtera, ya. Damai tenang, ya. Ya. Anting pincing. An-ning 这两个字我们注意一下. An itu adalah di dalamnya, di dalam keluarga itu ada seorang wanita, ya, ni, 一个女字边，一个女字旁，一个你在里面. Maka, ya, sebaiknya di dalam keluarga itu ada perempuan, ya. Artinya perempuan itu, ya, yang bisa mengademkan juga, ya. Ya, biasa perempuan kan bisa mengademkan, ya, lebih menunjukkan kesabaran. Tapi mungkin sekarang modern agak beda, ya. Kalau dulu perempuan itu di rumah itu untuk ngurus rumah tangga, ya, untuk menjadi penasihat yang baik, ya, mendampingin suami dulu, ya. Sekarang juga ada yang mendampingin, cuma gayanya mungkin beda, ya, dampingin pergi belanja kali, ya, ya, tapi tidak lah, ya. Untuk mendampingin suami, ya, supaya suami tenang. Kalau suami pulang nggak tenang, namanya laki-laki, ya, ya, dia han an wait ha dan ni, ya, an. 所以我们平安的安里面有一个你字，有一个你，平安的安，平安, ya, itu nih, ya. Nah, ning, ya, perhatikan ning, di dalamnya ning itu ada ting, ya, ada ting, ya. 这个ting 什么意思呢？这个是男人，这个成年的男人，ya, lelaki yang dewasa itu namanya ting, ya, itu disebut ting. Ya, misalnya Ping Ting itu adalah prajurit, ya, pasukan, ya, Ting, ya, Yenting, yaitu tukang kebon misalkan, ya. Ting itu adalah laki-laki yang sudah dewasa di dalam keluarga, ya. Nah, supaya bisa tenang, kenapa? Ya, ada yang ngurus dalam, ada yang ngurus luar, karena dewasa artinya apa? Ya, artinya sudah bisa mandiri, ya, dewasa, ya. Dewasa ini bukan hanya dari umur, ya,
Tapi lihatnya adalah mandiri, ya bisa cari makan, bisa kerja, ya. Kalau laki-laki yang tidak bisa bekerja, cuma di rumah aja menongkrong, istri yang ngasih cara makan, itu bukan ting, ya. Itu bukan ting, itu ting tong, ya. Ya, aneh itu, ya perlu satu keluarga itu ada laki dan perempuan, ya. Itu kata saya, ya. Ya. Nah, kita lihat lagi, ya. Ini adalah huruf cai. Sebenarnya huruf cai sekarang ini, ya, ya, ini sejak sebelum Masehi 200 tahun sudah ada, ya. Jadi ada 2000 tahun lebih, cai ini sudah 2000 tahun lebih, ya. Cainya cuma disederhanakan, dirapikan aja, ya. Ya. 这个从这个经文下来就有了. Tapi yang pertama adalah ini, ya, yang ya ditulis seperti ini, di atasnya air sama api, ya. Jadi cai artinya ini, ya, hurufnya. Jadi kita bisa perhatikan perubahan huruf cai itu dari dulu sampai sekarang. Mius pakai pin, mius pakai pin, ya, mius pakai pin. OK， 我们现在已经认识这个灾字是什么意思，我们继续下去，ya. 灾祸什么呢？ Kita pelajarin 祸， ya. 祸 itu, ya, 这个从甲骨文经文从小篆开始，已经这个祸字没有改变了，ya. Ya, ini kurang lebih Masehi, ya, 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 dekat Masehi sudah ada huruf ini, ya, ya, ini terus sampai sini kaisu, kaisu udah, ya, sama dengan tulisan sekarang kita ini sama, jadi tidak banyak perubahan, ya, ya. Nah, ini masih huruf Fantizi, ya, Fantizi, ya, itu yang tradisional masih gini. Nah, huo-nya pertama tulis kayak gini, ya, ya, jadi ditambah dengan se, ya, ditambah se, ya. Pertama ini adalah sesuatu, ya, hal yang tidak baik, tetapi ditambah se, ya, ya. Saya juga nggak ngerti kenapa ditambah se, ya, ya kan? Mungkin zaman dahulu itu, ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka itu, mereka membutuhkan, ya, se itu adalah Allah, adalah Tuhan, ya. Se ini adalah Tuhan, ya. Jadi ada Tuhan yang mendampingi, ya, ada Tuhan di dalamnya, ya. Nah, kita melihat lagi, huo, ya, itu繁体字. Nah, huo ini, ya, kita bisa melihat penyi itu sainan, ya. Nah, huo tadi saya jelasin penyi sainan, ya. Umumnya ditunjukkan adalah, ya, orang, ya, orang, perbuatan orang. Nah, biasanya itu perbuatan orang itu kebanyakan huo, ya, misalkan, ya. Nah, huo ini kata bendanya adalah sainan, ya, cai huo. Huo lawan katanya adalah fu, ya, ya. Jadi fu sama huo itu adalah lawan kata, ya, lawan kata. Fu itu adalah lawan kata huo. Sama-sama ada radikal Allah, ya. Fu ada Allah, huo juga ada Allah, ya, ada Allah, ya, sama, ya. Misalkan cehuo itu kecelakaan, ya, ya, kecelakaan, ya, kendaraan, ya, cehuo, ya, misalkan tabrakan itu cehuo, ya, tidak bisa disebut cecai, nggak ada, ya, cehuo, ya, karena ini perbuatan manusia, ya, ya. Tuhan tidak pernah bikin mobil itu tabrakan, nih, bikin tabrakan adalah manusia, ya. Itu huo, ya, huo. Nah, ini juga ada kata kerjanya huo, ya. Huo itu adalah shunhai, ya, itu merusakkan, ya, merusakkan, ya. Weihai, ya, mencelakakan, ya, juga, ya, kata kerjanya, ya, ya. Huohai, ya, huohai, cui huo, zhi huo, ini kata kerja semua, ya. Ya, sama juga ini, ya, membuat bencana, ya, atau musibah, ya, kemalangan, ya, itu. Nah, ini akibatnya karena perbuatan dosa itu menjadi bencana, ya, perbuatan dosa menjadi satu musibah, ya, ya. Nah, ini zihuo itu membuat sesuatu musibah, ya, ya, seringkali ada aja, ya, karena manusia itu membuat masalah, ya, membuat musibah yang terjadi, gitu loh. Nah, itu kata kerja, ya. Oke. Jadi, ya, ada kalimat idiom di sini, ya, ya,
ya sesuai ada permintaan dari teman-teman di dalam kelas ya, ingin belajar sedikit Chenyi, Chenyi ya, idiom ini. Jadi, idiom ini adalah kalimat pendek ya. Nah, kalimat ini tidak bisa dirubah-rubah ya, walaupun dia 4 huruf ya, itu tidak bisa dirubah-rubah ya. Jadi itu udah kata baku yang harus dipakai ya. Ya, karena artinya cukup mendalam ya, tapi gampang diingat. Ya. Idiom itu artinya mendalam tapi gampang diingat ya. 所以成语在造句方面，在我们日常使用方面，很好，很好呀，因为容易记住，而且它的含义很深。你要造句什么都很容易，比较容易。Jadi untuk membuat kalimat ya daripada kalimat panjang ya dengan idiom itu bisa 4 huruf ya itu udah bisa panjang ya jadi artinya dalam ya bisa membantu di dalam untuk ya pengucapan maupun di dalam pembuatan ya susun kalimat ya maupun itu adalah sesuatu yang kita nyampaikan ya artinya mendalam ya. Misalkan di sini huo bu tansing ya kadang-kadang kita bingung juga ya kok bisa huo bu tansing ya apa artinya huo bu tansing di sini ya kan artinya adalah bencana yang tidak pernah datang sendirian sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, dia nggak hanya begitu aja, pasti ada belakangnya lagi ya. Nah, perhatikan di Yeskiel ya nggak salah ya. Yeskiel pasal 7 ayat 5 nggak salah ya. Yeskiel pasal 7 ayat 5 kalau nggak salah ingat ya. Ya. Itu musibahnya, itu bencananya datang dan datang lagi ya. Datang dan datang lagi. Jadi musibah itu kadang-kadang ya kita jangan lihat satu aja loh ya. Dia akan datang lagi loh ya. Nah, ini ada kata idiomnya ya, huo tansing. Artinya huan jie lian san dilai ya. Jadi datang lagi ya. Ya. Jadi bukan hanya sekali aja. Jadi misalkan ya ada kejadian itu pasti ada efek ya. Jadi musibah itu bisa efek ke musibah yang lain. Kalau musibah itu tidak bisa ditangani dengan baik, itu akan membawa musibah yang lain ya. Jadi insan ya jadi artinya dalam ya huo tansing. Jadi kita bisa belajar hari ini huo tansing. Nah, ini mengingatkan kita 记住我们huo tansing 就是什么呢什么事情发生以后你要注意了你要赶快去解决你要赶快去预防因为什么呢不单单这个祸后面还有是要注意注意就是提醒我们ya memperingatin kita ya, kata ini ya idiom ini peringatkan kita huo tansing masih ada loh ya nanti pulang coba lihat ya Yeskiel 7 ayat 5 kalau nggak salah ya bencana tidak pernah datang sendiri tapi ya dia akan datang terus kalau kita nggak waspada dan kita tidak memperhatikan ya oke. Nah ada juga idiom ini kita perhatikan ya ya ini sudah biasa kalau sehari-hari kita bicara ya di umum sudah banyak orang yang tahu ya tapi ada juga kita yang belum tahu kita belajar ya nggak apa-apa ya ya 病从口入祸从口出ya bicaranya penyakit ya sama ini musibah ya atau bencana ya hubungannya sama apa sama mulut ya sama mulut ya ya penyakit masuk dari mulut ya artinya kita makan tuh jangan sembarangan lah ya terus bisa jaga makan ya jangan semua hao-ce ya hampalang ya ya makan sate banyak-banyak ya makan ini banyak-banyak ya hao-ce ya nah ini jadi penyakit ya hati-hati ya jadi idiom ini sebenarnya baik buat kita belajar kita gampang ingat loh 病从口入祸从口出 gampang sekali. Jadi ping cong koju itu adalah penyakit masuk dari mulut. Tapi ini musibah ya, keluar dari mulut. Jadi idiom ini mengajarin kita hati-hati. Jadi di mulut itu hati-hati, ya kan? Bencana itu bisa keluar dari mulut, ya hati-hati. Jadi keluar masuk dari mulut ada penyakit, ada musibah. Nah, ini untuk mengajar kita ya hati-hati di dalam kehidupan kita
ya kan? Bagaimana kita mengucapkan sesuatu kata-kata atau apa? Ya, tadi kita ada bicara, ada jelasin tentang cai, ya. Cai itu perbuatan manusia juga bisa, ya. Karena manusia itu ya karena api di dalam manusia, di dalam keluarga, di dalam apa, di dalam satu organisasi, di dalam satu masyarakat bisa, ya. Ini huo, ya, itu adalah api, ya. Api di dalam satu keluarga atau satu organisasi bisa, ya. Nah, hati-hati mulut, ya. Huo cong kou ru, huo cong kou cu, ya. Ya, kita nggak bicara banyak tentang ini, ya ini di Yakobus sudah banyak menjelaskan tentang lidah, lidah, ya. Jadi makan juga ya, 不要乱吃啊，话不要乱讲啊，东西也不要乱吃啊，现在这情况就是这样子，你不能乱吃啊。Oke, nah kita masukin huo, ya. Huo ada sejenis, dia adalah radikal Allah, ya. Ini bisa Allah, Allah besar, Allah kecil, ya. Ini adalah simbolnya. Jadi semua ada tulisan yang ada hubungan sama Allah, ya, itu adalah se, ya. Jadi fuci punya fu juga ada, ya, sama, ya, sama. Nah, ini adalah se, ya, sama y, ya, dua huruf ini jucanda, ya, dua huruf ini terbentuk huo, ya. Huruf ini y dia banyak, dia ada 4 atau 5, ya, nada, ya. Tapi di sini bacanya adalah y. Y itu adalah sama dengan y suaranya ini, ya, suara y ini, ya. Y xie就是不正, ya. Jadi perhatikan, kalau kita tidak, ya, 不正 itu tidak lurus, ya, atau miring, ya, atau serong, ya. Ini y xie itu serong, ya. Ya, tidak lempeng, ya. Ya, kalau saya lihat musibah itu bisa kejadian, ya. Karena kita didampingin Tuhan, tapi kita tidak lurus, ya, tidak tulus, ya. Kita serong, ya, udah ada rambu-rambu lalu lintas, ya. Tapi kita main masuk aja, ya. Kita main serong aja, main bypass aja. Nah, datanglah itu bencana, ya. Jadi aksara Mandarin itu memang dia punya arti yang mendalam. Kalau kita sudah mengerti, ya kan, untuk menghindari perbuatan manusia, huo ini kebanyakan adalah perbuatan manusia, ya. Hati-hati, walaupun ada Tuhan bersama dengan kita, jangan sekali-sekali main serong, ya, sama Tuhan. Ya. Kita seringkali dianggap membuat dosa itu Tuhan disampingkan dulu, ya. Kita berbuat, tapi Tuhan ada di mana-mana, ya. Kita lupa huo itu, ya. Jangan anggap kita membuat masalah, dosa, atau yang serong itu Tuhan tidak ada. Jangan, ya. Ya. 弟兄姐妹们，不要以为说，我们做什么不正当的事情，神不在我们身边。这个祸就是因为我们认为神不在我们身边，我们就去做它。这些歪斜不正当的事情我们去做，那个就是祸了，ya. 所以弟兄姐妹们，ya, Bapak Ibu, ya, perhatikan, ya, kalau cai itu banyakkan dari alam, ya, dari alam. Tapi huo itu adalah perbuatan kita yang tidak baik, ya, di hadapan Tuhan, ya. Huo yu shen de tong zai, ya, karena huo itu ada Tuhan, ada Allah di samping kita. Tuhan tidak mau meninggalkan kita bagi kita yang percaya. Sang ti bu hui li qi xin kao ta de人, tapi xin kao ta de人你要遵从他，你不遵从他，你就不是信靠他。耶稣说：“爱我的人就是遵从我的，就是爱我。你不遵从我的，你口中说爱我，爱我，我不认识你。” Ya. Tuhan bilang orang yang mengasihi saya itu ada orang yang melakukan perintahku. Ya. Kalau kita serong, berarti kita melanggar. Datanglah musibah atau bencana. Ya. Tetapi kita melihat di dalam kehidupan kita,
Kalau kita biasanya ketemu musibah atau ketemu bencana, misalkan tabrakan misalkan, ya kan, ya Allah gitu loh, kita bisa sebut, waduh sana, ya, langsung disebut. Kenapa? Ada masalah kita ingat Tuhan, ada musibah kita ingat Tuhan. Kemarin saya lihat di TV ada puting beliung di Wonogiri sana, pada teriakin ya, Tuhan ya kan. Adakah perbuatan kita ya? Kalau itu dari alam terjadi, kita pun teriak Allah ya. Seringkali perbuatan kita terjadi sesuatu musibah, kita pun teriak Allah ya. My God, wah itu hebat, luar biasa. Itu menjadi sesuatu ucapan yang sehari-hari ya. Tapi kita lupa bahwa di dalam ya, aksara Mandarin itu, Ho itu ada Allah bersama dengan kita. Ya, kalau kejadian itu adalah dari alam, jangan khawatir ya, ada Tuhan bersama dengan kita. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri aja. Kalau kita simak ya, 我们从圣经从开始创世纪一直到启示录，ya, kita bisa perhatikan dari kejadian sampai wahyu, begitu banyak kejadian itu ya. Apa yang terjadi, musibah-musibah atau bencana-bencana, Tuhan tidak pernah tinggalkan ya. Semua itu melalui musibah, dan musibah itu juga akan menjadi berkat ya. Disitulah kita belajar. Maka kita udah mengerti huruf Cai ini, kita akan lanjutin lagi tentang ya, apa itu Ho ya? Apa itu berkat ya? Apa itu Ho ya? Ya. 这个是一句这个不是成语啊，这个不是成语啊，是福不是祸，是祸不祸。Tapi kalimat ini ya, kalimat ini adalah kalimat yang cukup lama juga. Ini adalah terjemahan dari ya, tulisan Lao Tzu ya. Ya, Lao Tzu. Kita belajar Mandarin, kita bukan belajar apa filsafat dia ya, tapi kita belajar Mandarinnya ya. Ya. Sefu itu adalah berkat ya. Pusuho ya, ini bukan bencana. Ho ini juga bisa kutuk ya. Ya, kalau dahulu seringkali Ho itu bisa diartikan kutuk juga ya. Kalau itu adalah Ho bencana, kita nggak bisa hindarin ya. Ya, kalau Ho itu sudah terjadi ya, ya, terutama untuk yang dari alam ya. Kalau kejadian bencana dari alam kita nggak bisa hindarin itu ya. Biasanya kita nggak tahu ya. Tahu semua oke. Nah, ini adalah ya. Ya, 句子演化ya. Dari mana? Dari Lao Tzu 第58章 ya. Ya. Kita belajar Mandarinnya ya. Kita belajar Mandarinnya. Oke. Ya. Ya. 祸兮福所依，福兮祸所依。ya. Ya. 意思是什么呢？是祸福无门。ya. 福与祸的来临没有一个规律。ya. Ya. Ya. 祸福相依，祸与福相因而生，互相转化。Ya, diterjemahkan bahasa Indonesianya tidak mudah ya. Ya, saya ringkasin ya dengan bahasa Indonesia yang sederhana aja. Ya. Bencana dan berkat itu berdekatan. Ya. Ya. Jadi mereka itu bencana dan berkat. Ya. Itu berdampingan ya, berdampingan. Xiang Suoi itu saling berkatan ya. Ya, sama ya, mau berkat mau itu bencana sama ya, berdekatan ya. Jadi tidak ada aturannya, tidak ada aturannya. Siapa duluan datang tidak ada aturannya. Ya, musibah datang dulu atau bencana datang dulu atau berkat datang dulu, tidak ada aturannya ya. Tetapi berdekatan ya. Nah, kalau kita sudah melihat kalimat ini, kita sudah tahu ya, kita sudah tahu. Ini tulisan ya, tulisan ini adalah sebelum Masehi sekitar 500 tahun. Ya, berarti 2500 tahunan ya. Ya. Fu yi huo yi fu xiang yin er sen. Ya.
husyang cuanhua. Jadi dia bisa bergantian. Artinya apa? Bencana bisa jadi berkat. Berkat juga bisa menjadi bencana. Ya. Kita melihat seringkali manusia itu diberkatin, lupa dia. Ya kan? Dia udah lupa huo itu datang dari mana. Ya. Dia lupa huo ini dari mana. Huo ini karena hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi berkat itu bisa menjadi musibah. Ya, sama. Dan fu sama huo itu berdekatan. Ya. Bukan berdekatan aja, hurufnya juga berdekatan. Ya. Hurufnya hampir sama ya. Ya, haleluya ya. Ya. Aksara Mandarin itu kenapa bisa menarik saya? Ya, karena artinya itu ya. Mereka berdekatan, bukan berdekatan aja, hurufnya pun hampir sama, ya hampir sama ya. Ya, jadi tidak ada aturan, siapa duluan tidak tahu. Tapi itu akan kejadian ya berdekatan. Ya. Jadi setiap kali bencana itu pasti ada berkat. Nah, setiap berkat kalau kita nggak hati-hati, ya itu bisa membawa bencana. Banyak orang yang sukses itu gagal banyaknya. Kenapa? Karena kalau sukses lupa sama Tuhan, ya anggap dirinya udah hebat, ya dia lupa sama Tuhan. Dan hidupnya pun udah lain ya. Ya, orang kaya pengen lebih cepat kaya lagi ya. Kalau waktu susah ya tekun ikutin aturan. Kalau udah kaya pengen lebih kaya lagi, kadang-kadang aturan tuh dipinggirkan, semua bisa dibeli dengan uang. Maka terjadilah haleluya ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan ya, kita harus belajar untuk mengerti ya. Mana yang boleh, mana yang tidak ya. Jangan dianggap ya nggak apa-apa ya. Hati-hati ya. Lanjut lagi. 是福不是祸，是祸躲不过。说的是如果将要来临的是福，那你就根本不用担心它会是祸。Ya. Jadi kalau itu adalah berkat mau datang, itu adalah berkat, kamu nggak usah khawatir, kita nggak usah khawatir, itu adalah suatu bencana ya. Ya, kita nggak usah khawatir ya. 那如果将来临是祸，那你的担心根本没有必要，ya，因为既然是祸，你总是也躲不过去，ya， dia artinya 是福不是祸，是祸躲不过，kita tidak bisa menghindari. Ya. Apa yang mau terjadi itu kita tidak bisa menghindari. Berkat ya bukan bencana. Ya. Ya, jadi berkat itu bukan kutukan. Jadi kita jangan takut kalau berkat kita terima, jangan anggap itu kutukan. Ya, nggak ada kutukan kalau berkat kita terima. Tapi hati-hati ya, lakukanlah itu sesuai kehendak Tuhan ya. Kalau itu bencana kita juga nggak bisa hindarin ya. Nah, lanjutin ya. Inghuo tehu ini juga satu idiom ya, idiom. Nah, kita bisa melihat bahwa ya inghuo tehu ya, kalau diterjemahkan satu-satu huruf itu karena bencana atau musibah mendatangkan berkat ya. Ini tulisan dari Sima Qian ya. Ini Sima Qian, kita bisa melihat inghuo tehu artinya apa ya, bian huai shi wei hao shi ya, berubah sesuatu yang tidak baik ya atau musibah ya, sesuatu yang tidak baik menjadi baik ya. Nanti itu inghuo tehu, sesuatu sudah berantakan, sesuatu kerusakan itu menjadi sesuatu yang baik. Nah itu inghuo tehu的意思就是呀，变坏事为好事呀，因为祸是坏事了啊，变好事ya. Ini Sima Qian Xihan ya, Xihan itu sebelum Masehi juga itu ya, lama juga ya. 其为正也，善因祸为福，转败为功。Artinya apa? Seorang pemimpin yang pintar ya, jadi 其为正也 ya, orang yang dapat memimpin ya, gaya memimpinnya dia ini ada Guanzhong ya, ini Guan'an ya, Guan'an ya. Dia artinya ini Guan ini ada Guanzhong ya, kita nggak jelasin ya, ini seorang pejabat ya, ini dua orang ya, mereka hebat ya, mereka menghadapi kejadian-kejadian dulu, mau itu peperangan, mau itu musibah apapun juga, mereka punya cara memimpin itu ya
hebat ya. Dia sanggup, ya. Dia mahir, ya. Bagaimana berubah sesuatu bencana menjadi berkat, ya. Nah, jadi mereka tidak takut akan musibah yang terjadi, ya, bencana yang terjadi, tapi mereka bisa melalui musibah itu berubah menjadi berkat bagi rakyat mereka，那所以我们从这个司马迁这句话里面，我们可以了解到，就是管仲他们很厉害，也很厉害，他也能够把不好的变成好的，祸转为福，转败为功，artinya ini sudah kalah ya menjadi jasa, artinya menjadi pemenang. Nah kita anak Tuhan juga bisa ya. Bagaimana kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, sesuatu bencana, nah kita bagaimana menjadi sesuatu berkat, menjadi sesuatu orang kalah, menjadi seorang pemenang. Mungkin saat ini kita, karena COVID-19 ini kelihatan kita kalah ya kan? Kita melihat bahwa keadaan COVID ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi tahu nggak, ada rencana Tuhan di dalam situ, yang penting kita mau ikutin tidak. Ya, kita mengerti tidak, mau cari nggak Tuhan ya, untuk mendapatkan petunjuk hikmat dari Tuhan itu, dan kita bisa belajar dan kita bisa menjadi pemenang ya. Nah, kita masing-masing punya kehidupan berbeda, lingkungan berbeda, tapi percayalah ya kan, kalau kita sanggup, kita mau, pasti kita bisa ya. Nah, ini butuh ya pelatihan dan pelajaran kita, sehingga kita mengerti, kita jangan menyerah menghadapi segala yang terjadi di dalam hidup kita ya. Tapi kita bagaimana berubah itu menjadi sesuatu berkat ya, itu lebih penting ya. Nah, ini juga ada ya Jiayi Xinsu里面同步里面有写这句话ya, ini juga di Hancao ya, Hancao ya. Hancao itu juga setelah Masehi ya. 故善为天下之，因祸而为福，转败而为功. Ya, kalimatnya sama atas, hampir sama. Ya. Bedanya satu adalah bagaimana seorang menjadi pemimpin yang dapat pintar melihat ya, sesuatu bencana itu menjadi sesuatu berkat. Ya, bagaimana itu seorang pemimpin. Ya. Di bawah sini ya, adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa berbuat kebaikan dalam hidup kita. Ya. Jadi dari hidup kita sehari-hari, ya, apa yang kita berbuat sehari-hari, perhatikan itu, ya kan? Bisa tidak kita berbuat baik, ya, menjadi seseorang yang berbuat benar di dalam hidup kita? Karena kalau kita berbuat baik, ya, ada bencana pun itu akan menjadi berkat. Ya. Hadapi bencana pun itu dianggap berkat, ya. Berkat baginya, ya. Dia bukan syukurin, bukan, tetapi sesuatu bencana itu menjadi berkat buat dia, ya, karena itu ada kesempatan dia berbuat kebaikan. Ya, sekarang ada musibah, apa yang kita harus lakukan? Bencana di Indonesia ini cukup banyak, ya. Saya juga melihat kenapa bisa terjadi gini terus ya, nggak ada habis-habisnya ya. Mau Jawa Barat, mau Jawa Tengah, mau Jawa Timur, mau Kalimantan, mau Sulawesi, ya, mau Sumatera, ya nggak ada habis-habisnya ya kan. Tapi kita bagaimana menghadapinya ya kan, karena ini adalah musibah, satu bencana yang kita hadapin. Ya, maka perbuatan baik buat kita harus bagaimana, bukan kebaikan yang sehari-hari. 所以我们每一天的生活，如果我们能够做善事来讲，我们就可以做善事，因为故善为天下之，我们可以做些善事来做帮助别人，因祸而为福，转败而为功。Bagaimana kita dalam keadaan musibah ini kita bisa mengulurkan menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang susah, ya kan? Apa yang kita bisa berbuat, ya kan? Ini adalah ya, ajaran peribahasa Mandarin yang kita bisa belajar, ya.
Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang huo sama fu. Nah, huo sama fu itu perbedaan dikit ya. Karena huo sama fu ya, kata Lao Tzu ya, huo, ifu, wei, jadi mereka berdekatan ya. Berdekatan artinya ya, bisa ini ya. Tidak berurutan. Yang mana datang duluan? Berarti tidak jauh ya. Ya. Artinya tidak jauh itu bencana bisa menjadi berkat. Berkat juga bisa menjadi bencana karena berdekatan ya. Dan hurufnya kalau kita perhatikan ya kan, huo itu ada mulut ya. Maka huo chong kou chu ya, ada mulut ya. Ya. Fu juga ada mulut. Sama-sama ya, jiwa ya. Di sini jiwanya lebih banyak ya. Bisa tidak, kita sudah pernah ajarin tentang huruf hu ini ya. Ya. Lakukanlah tanggung jawab kita ya untuk keluarga kita, ya kan, perusahaan kita, gereja kita dengan sepenuh hati ya. Iya, dengan sepenuh hati. Dan itu ya. Nah, itu akan menjadi berkat buat kita ya. Ini fu, didampingin Tuhan, jangan lupa ya, jangan udah kaya lupa sama Tuhan ya, lupa sama Tuhan jadi menyimpang, nanti bisa jadi huo ya ini ya. Nah, huo sama fu dekat ya, ya hanya sedekat doa aja ya. Maka dalam keadaan apapun juga ya, kita tahu kita sebagai manusia bahwa kita terkadang lupa, terkadang kita lemah, terkadang kita hadapi musibah, ya bencana, kita bingung, ya apa yang kita harus berbuat. Ya, di dalam huo ada Tuhan juga. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, walaupun kita punya perbuatan tidak sesuai atau kita sudah melukain hati Tuhan, ya, tapi Tuhan tetap jaga kita. Ya. Apabila kita sudah berbuat salah, kembalilah kepada Tuhan, ya, berdoalah Tuhan, minta tolong sama Dia, biarlah belas kasihan Tuhan itu dapat menolong kita. Ya. Nah, sehingga kita bisa menuju fu, ya, karena fu sama huo itu dekat saja. Ya. Nah, ini adalah penjelasan saya hari ini tentang huo, ya. Cai sama huo. Kita ada belajar huruf cai, kita juga belajar tentang huo. Ya. Nah, saya tidak banyak jelasin tentang ayat-ayat ya. Kita melihat ya. Ya. Musibah yang terjadi, ya. Bencana-bencana yang terjadi 10 tula di Kejadian. Maka dijelasin cai huo ya. Jie lian san ya. Jie lian san ya. Ya. Cai huo, ini bacanya chong chong, ya, tidak boleh dibaca chong chong, ya, ini chong chong, ya. Perhatikan di sini kita belajar sedikit lah tentang chong sama chong. Ini ada dua pengucapan, ya, nadanya. Kalau chong itu lebih menunjukkan berat, ya, berat, ya, ukuran, ya, chong, ya, 这个东西很重，我的负担很重. Ya, itu adalah beban ya, menunjukkan beban ya atau timbangan, yaitu cong ya. Kalau cong ya, cong itu adalah ulang, mengulang ya, mengulang atau kembali lagi ya. Jadi canan cong-cong itu adalah ya bencana ya yang berulang ya. Cong-cong itu adalah berulang-ulang ya, berulang-ulang. Nah, jadi cong sama cong itu cara bacanya supaya kita tahu ya. Ya, kalau kita cari di terjemahan bisa aja cong-cong ya. Ya, sudah bencana dikasih cong-cong lagi ya, tambah berat lagi. Bukan artinya itu ya. Artinya itu adalah berulang-ulang ya, bukan berat memberatkan ya. Jangan salah ya. Jadi kita belajar juga ini. Nah, ini saya nggak jelasin ya, ada 10 tula ya. Nggak ada habisnya ya. Nah, ya. Tapi dari 10 tula ini, 10
Cainan ini ya itu ada di Keluaran ya, kita bisa tahu ya kan 从上述的事再来看，处处都显明了神的权柄和大能 untuk menunjukkan ya kuasa dari Tuhan ya luar biasa ya，他不愿意次大灾来毁灭埃及呀，但是他4次的分灾来警告他们。Seringkali itu bencana itu sebagai peringatan kita ya. Maka kalau kita kejadian ada bencana, jangan lupa itu ada peringatan dari Tuhan.呀，我们的怎么样？我们没有别的办法，灾难来了你逃避不了，但是你可以祷告，你尽量的祷告，向神祈求，向神来帮助我们，啊。所以这个灾难来的时候，我们不能做什么？你灾难来什么？比如说这个疫情来了，misalkan sekarang COVID datang begini, mau gimana? Kita patuh, ya. Protokol kesehatan kita patuh, keluar masker, jaga dirimu baik-baik, ya kan? Harus bisa tahu cara-cara mengatasinya gimana, ya. Jangan anggap gua masih sehat, nggak apa-apa lah ya, itu ya, jangan ya. Kita harus tahu bahwa apa yang harus kita lakukan menghadapi musibah-musibah ini. Nah, ini peringatan buat kita ya, ya kan, ya. Nah, jadi kita harus tahu ya, setiap bencana itu datang mau gimana hadapin ya. 10 tulah juga ya, tujuannya itu ya. Nah, 我们从此可以看到神的慈爱呀，神要毁灭我们很容易的，1次就可以了，不必10次这么多嘛，是吧？这是神慈爱，他是公义和宽容、忍耐、怜悯的心肠。神他怜悯我们，1次过1次，就是对法老来讲，ya, sama Firaun juga dia begitu ya, 1次又1次，很多灾难的发生，1次过1次，还有为什么呢？多次灾害要，他把以色列民从埃及中分别出来，显明了显明常蒙主恩的庇佑，在灾难中有帮助。所以我们在这个灾难中来讲，如果我们是神的显明，神要帮助我们，肯定有他的旨意的。所以我们不要忘记，在灾难重重来讲，我们不要怕，是吧？我们去求祷告，而且跟着神的旨意，我们来实行，我们成为他显明的每一天的日子应该怎么样ya. Nah, ini ada syair ya, ada syair. Ya, ini juga syair lama juga ya. Ini syair ini sudah menjadi idiom juga ya. Kita banyak belajar idiom hari ya. Ya, semoga gampang diingat ya idiom. 古诗云善有善报, ya, gampang ingat kan? 善有善报, 恶有恶报, 不是不报，时辰未到。ya, apa? Kebaikan itu pasti dapat balasannya baik ya. Itu kayak apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai ya. Yu pao, perbuatan jahat pasti dapat balasan jahat juga ya. Karena apa yang ditabur apa yang dituai ya. Ini adalah syair ya, syair lama juga nih, udah lama sekali ya. Pusepu pao, kadang kita berbuat baik kita nggak sabar ya. Saya berbuat baik saya tidak dapat, Tuhan tidak pernah balas saya kok, saya berbuat baik apapun juga ya kan. Nah kadang kita nggak sabaran ya kan. Kita kadang melihat juga kok orang berbuat jahat itu dia bisa kaya raya, dia kok enak benar ya kan. Ingatin ya, saya ini yang belakangnya, 不是不报, tetapi 时辰未到. Artinya apa? 时辰ini waktunya belum tiba. Ya, kalau saya baca syair ini ya kan, memperingatkan kita, memperingatkan saya ya, kamu jangan ya anggap Tuhan tidak tahu apa yang kamu sudah berbuat. Kamu jangan anggap Tuhan tidak membalas segala apa yang kamu berbuat. Kan? Ya. Waktunya belum sampai. Ya. Waktunya belum tiba. Ya, ini sama juga ada sesuatu yang ingatin kita. Karena Tuhan punya waktu, bukan waktunya kita. Terkadang ya kita anggap waktunya kita itu sebetulnya kita bisa menentukan, padahal kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Saya tidak jelasin banyak,
ini tentang akhir zaman ya, siksaan berat ya. Saya akan jelasin lagi ya, banyak ya di dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru banyak menjelaskan tentang hal ini ya. Nah, sesang yu kunan, ni men ke fangxing ya. Ini ya memberi kita kekuatan, memberikan kita sesuatu pengharapan bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini ya, di Yohanes 16 ayat 31-33 ya kan. 在世上有苦难呀，但是你们可以放心，我已经胜了世界。Apa yang kita memperbuat untuk dalam dunia ini, ya kan? Kolose 1 ayat 1-4 ya, ya kan? Di dalam ya, ada satu ayat nih, menyelesaikan ya, ini yang ayat ketiga ya, Kolose 1 ayat 3 nih, menyelesaikan 上面的事，不要思念地上的事。Ya, ingatin kita bahwa tujuan kita hidup dalam dunia ini akhirnya mau kemana sih, itu loh, ya kan? Ya. Ya. Jadi perhatikanlah ya, apa yang dibutuhkan, apa yang harus kita perbuat ya, untuk di surga ya, bukan di dunia ini ya. Ya. Korintus 后书第1章也有呀，ya kan? 我们在这个帐篷的叹息，我们在这个帐篷里叹息劳苦ya. Penderitaan di dunia ini pasti ada ya, tidak bisa kita hindarin. Ya, musibah-musibah yang terjadi tidak masalah, karena itu bukan hendak kita tidak bisa menguasain. Ya. Alkitab aja dari Kejadian sampai Wahyu itu aja penuh, di dalam situ banyak penderitaan, tapi justru banyak penderitaan, banyak musibah-musibah yang terjadi. Pada akhirnya itu akan menjadi berkat semua, termasuk kita. Ya, janji Tuhan tidak pernah ya tinggalkan kita. Ya, janji Tuhan bukan untuk di dunia ini, tapi untuk di akhirat nanti kita akan ketemu di surga. Nah, namun kita akan mengalami proses hidup ini ya, bagaimana kita menghadapi dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, kita bagaimana menghadapi. Perhatikanlah huruf cai hai ya. Cai huo, perhatikanlah apa itu cai, apa itu huo, dan apa yang harus kita berbuat untuk kedua aksara ini. Sudah kita belajar ya. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, semua kita bisa mengerti kedua aksara ini ya. Xie xie dajiā ya, Sangti 祝福。